Selamat pagi pemirsa, jumpa kembali bersama saya Syifa Aulia dalam Berita Kaltim hari ini. Sejumlah berita penting telah kami siapkan untuk Anda dan berikut diantaranya. Sebuah kapal tongkang lepas kendali dan menabrak kafe di tepi Sungai Mahakam di kawasan Samarinda seberang. Sejumlah tempat penjualan gas LPG ukuran 3 kg disidak oleh tim gabungan. Hasilnya, 2 pangkalan terancam ditutup paksa. Pengerjaan jalan tol dari IKN ke Balikpapan masih terus berlangsung. Teriakan histeris dan ketakutan ini pecah sesaat sebelum sebuah tongkang tanpa muatan hendak menabrak sebuah kafe yang berdiri di tepi Sungai Mahakam. Suasana semakin panik saat tongkang tersebut benar-benar menabrak kafe tersebut. Sejumlah pekerja dan pelanggan berlarian keluar dari dalam kafe untuk menyelamatkan diri. Salah satu pekerja kafe menyatakan, tongkang tersebut awalnya ditarik sebuah kapal tunda atau takbut. Tongkang ini menjadi lepas kontrol setelah talinya terputus. Dalam kondisi tidak terkendali itulah, tongkang menabrak kafe tersebut. Dampak dari tabrakan ini menyebabkan kafe yang baru saja diperbaiki oleh pemiliknya kembali mengalami kerusakan. Bahkan kondisinya disebut lebih parah. Kronologinya ya, saya ini baru habis absen, terus tiba-tiba hujan deras dan memang posisi pontonnya itu tidak dekat dari sini ya, jadi customer juga lagi lumayan ada customer, tiba-tiba mungkin kesalahan dari mereka atau apa gitu, talinya putus dan tiba-tiba nabrak, jadi kita pada lari keluar semua. Oh, tali putus, maksudnya tongkang itu tidak terikat waktu ngelihat? Itu kami kurang tahu, kami dapat info dari sana, dari orang-orang sekitar sini katanya talinya putus karena angin kencang dan disertai hujan deras. Pada saat kejadian, kafe ini operasional? Ya, kami lagi beroperasional dan pengunjung ada beberapa meja yang terisi. Ada korban jiwa? Korban jiwa tidak ada. Tapi shock semua. Perkara tongkang menabrak kafe ini kini dalam penyelidikan polisi. Pengelola kafe memastikan peristiwa tersebut tidak menelan korban jiwa, namun para pekerja diliputi cemas dan syok. Iswanto melaporkan dari Samarinda. Dalam guyuran hujan deras, sejumlah petugas dari BPBD, polisi, tentara, dan sejumlah relawan bergotong royong menyingkirkan rumpun bambu yang tumbang di lingkungan SMP Negeri 7 Balikpapan. Pekerjaan ini tidak mudah, sebab rumpun bambu ini ukurannya cukup besar dan dipenuhi semak belukar. Pihak sekolah menyatakan peristiwa ini terjadi saat jam pelajaran masih berlangsung. Mereka secepatnya meminta bantuan petugas dan relawan karena akibat kejadian ini, para siswa tidak bisa keluar dari dalam kelas karena aksesnya tertutup oleh puing bangunan yang tertimpa pohon bambu. Akibat dari hujan yang deras dan berkepanjangan, terjadi bencana pohon bambu di luar pagar sekolah tumbang dan menutupi akses jalan ke kelas atas lantai 2, kelas 8J dan 8K. Dan pagar sekolah akhirnya juga menjadi korban dan roboh. Apakah ada korban jiwa, Pak? Tidak ada. Sampai saat ini, alhamdulillah tidak ada yang korban jiwa dari anak-anak maupun dari guru-guru. Relawan kemanusiaan yang ikut membantu menyingkirkan batang pohon bambu dan semak belukar ini menyatakan,
Langkah awalnya yakni mengevakuasi para pelajar yang berada dalam kelas. Setelahnya, proses penyingkiran batang pohon bambu dan semak belukar mulai dikerjakan. Ya, ini sementara masih dalam tahap penyelesaian evakuasinya. Ada bersama para anggota BPBD dari BB, dari logistik, juga ada dari sektor kota, dan juga kita lihat juga ada dari Bapak Babinsa dan Babin Kamtipmas ikut serta membantu. Dan tadi pada pelajaran terakhir kita evakuasi murid-murid SMP yang berjumlah 3 kelas. Dan ini kita masih tahap pembersihan lagi nih sampai selesai. Petugas dan relawan mengimbau warga lebih waspada mengingat cuaca di wilayah Balikpapan di awal 2025 ini diliputi curah hujan yang tinggi. Amir Hamzah dan Ruslan melaporkan dari Balikpapan. Banjir yang diawali hujan deras ini terjadi di kawasan RT 06 Damai Bahagia, Balikpapan Selatan. Banjir tersebut menyebabkan aktivitas warga menjadi terhambat. Untuk bisa melintas, warga terpaksa harus melewati genangan air yang tingginya hingga 60 cm. Ketua RT setempat menyatakan banjir di kawasannya sudah lama langganan. Namun begitu, banjir kali ini tidak separah sebelumnya. Ini karena pemerintah sudah memberi pintu air sehingga luapannya tidak terlalu besar. Jam berapa ya? Jam 2. Jam 2 hujan tadi. Belum turun, Mbak ya? Ini tambah jadi. Jadi gimana, Bu RT? Ya tapi sudah dibangun ini untung aja pintu air yang di depan sana itu nggak dibikinkan pintu air, malah dibuatkan los-losan. Jadi ya terbantukan. Kalau kemarin belum jadi itu udah naik mungkin. Warga berharap pemerintah kota mampu mengatasi persoalan banjir di kawasan Damai Bahagia. Ini dimaksudkan agar warga tidak terus diliputi cemas saat hujan mengguyur. Amir Hamzah dan Ruslan melaporkan dari Balikpapan.